Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis di mana kita terus-menerus mengingat Allah dan mencintai Rasulnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat mencintai beliau dan dapat mengkaji perjalanan beliau dan mendalami apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-buka'u min khasyatillah, jadi menangis karena takut kepada Allah. Ini dalam kitab Dzurratun Nasim fil Wahyi wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qubawi. Ini sebenarnya kitab mutiara nasihat, bukan kitab hadis, bukan kitab tentang tafsir Al-Quran. Ini mengenai nasihat, tetapi memang banyak di sini disebutkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Kalau misalkan ada keburukan, ada ketidaksesuaian, ambil saja yang baik-baik, ambil saja yang sesuai dengan hadis sahih, atau paling tidak kita mengambil hikmahnya, karena ini adalah kitab nasihat. Selanjutnya adalah fi bayanil buka, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang melihat, menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad liyaumil qiyamati samahu bi dumuhi aw li anna dunya ka yaumin wal akhirah ghaduhu. Karena sebenarnya kehidupan itu ada dua yang berkaitan dengan ayat ini. Kehidupan sekarang, hari ini adalah kehidupan dunia. Wal akhiratu ghaduhu, dan besoknya adalah hari atau kehidupan akhirat. Wa tankiru lit ta'dim, dan ini menyamarkan sebagai pengagungan terhadap kehidupan akhirat. Wa amma tankiru nafsi fa istiqlalil anfus an-nabaghi fi ma qaddamna lil akhirati. Sebenarnya apa yang kita lakukan di hari ini dipertanggungjawabkan itu sebagai bekal kita di kehidupan kita esok, yaitu yang esok itu maksudnya kehidupan akhirat. Faltanzur nafsun, agar kita memperhatikan apa yang kita lakukan sekarang sebagai bekal untuk hari atau di kehidupan akhirat kita. Wattaqullah takriman litta'id au al-awwal fi ada'il wajibat li'annahu makrunun bil amal. Ini sebenarnya sebagai kemuliaan atau penekanan terhadap yang pertama. Wal tandur, agar kita memperhatikan. Jadi kalau kita sudah memperhatikan, harapannya kita melaksanakan. Bertambah kualitas pelaksanaan kita bertambah ikhlas. Fi ada'il wajibat, itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Li'annahu makrunun bil amal, karena sebenarnya orang yang memperhatikan, orang yang melihat itu harus diikuti oleh perbuatan atau pelaksanaan. Waqtani fi tarkil maharim liqtironihi, yang kedua adalah meninggalkan yang diharamkan. Ayat selanjutnya itu wala takun. Jadi apa yang disebutkan di sini, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah itu maha teliti apa yang kita kerjakan, apa yang kalian kerjakan.
Wa huwa kal wa'idi 'alal ma'asi, sebagai ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Wala takunu kal ladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nasu haqqahu, Allah punya hak atas kita dan kita punya kewajiban yang harus dilakukan. Fa ansahum anfusahum faja'alahum nasina laha hatta lam yasma'u ma yanfa'uha wa lam yaf'alu ma yukhlisuha aw arahum yaumal qiyamati minal hawli ma ansahum anfusahum. Ini berkaitan dengan kiamat. Mati pun adalah kiamat. Sakaratul maut adalah bagian dari kiamat, meskipun itu kiamat kecil. Bahkan kita sebelum mendekati meninggal atau sebelum sakaratul maut, kita sudah lupa. Bisa dalam keadaan pikun, lupa. Atau yang lebih dahsyat lagi ketika sakaratul maut, ketika sudah mendekati kematian, itu hampir semuanya lupa. Kalau nggak ada secercah atau setitik tauhid di dalam hati kita, maka kalimat la ilaha illallah akan dilupakan. Nauzubillah min. Ulaika humul fasikun. Yang lupa tadi itu adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang melihat, menyaksikan tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakan. Ai al-kamiluna fil fasik. Jadi mereka yang sempurna kefasikan. Jadi kadang kenapa kok orang-orang yang tersesat itu dibiarkan oleh Allah? Karena mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau setelah datang petunjuk, setelah datang peringatan, mereka nggak mau melaksanakan. Akhirnya udah disesatkan sekalian. Selanjutnya, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini sahabat di zaman Rasulullah SAW. Annahu qol li'an abkiya min khasyatillah hatta tasila dumu'a aynaya ahabbu ilayya min an tusaddiq an atasaddaq biwazni nafsi dhahaban. Saya menangis dari takutnya kepada Allah sampai air mata saya membanjiri mata saya, membanjir. Itu lebih baik, lebih aku sukai daripada aku bersedekah emas seberat diriku sendiri. Jadi itu yang menjadi utamaan al-buka min khasyatillah. Bukan menangis karena susah kesukaran kita menangis. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kenapa lebih baik daripada kita bersedekah emas? Li'annahu min baka man yabki min khasyatillah hatta tasila fatratan min dumu ainihi alal ardi illa lam tamsas sunnah. Karena sesungguhnya menangis karena Allah itu sebenarnya tetesan air mata kita. Jadi istilah ini alal ardi itu menetes air mata kita itu yang akan menyapu panasnya api neraka, yang menjadi sebab terampuni dosa kita. Jadi makanya penting ketika kita takut, ketika kita kembali kepada Allah, menangisnya kita itu harapannya obat dan kembali kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai malu ketika kita menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah. Ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Musa alaihissalam. Diriwayatkan ketika Allah memberi wahyu kepada Musa, ma zahada zahiduna fi syai'in mithla zuhdi fid dunya wa ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bi syai'in mithlul wara amma hurrimat alaihim wa ma ta'budul muta'abbiduna ilayya bi mithli man baka min khasyati. Jadi tidaklah orang berzuhud itu dari sesuatu seperti zuhudnya dari dunia, dan tidaklah orang yang dekat kepada Allah itu dekatnya seperti dekatnya orang yang waro. Orang yang waro itu orang yang hati-hati, yang menghindari dari yang dilarang. Wa ma ta'budul muta'abbidun, dan tidaklah orang ahli ibadah itu seperti orang yang menangis karena takutnya kepada Allah. Man baka min khasyati,
Itu orang yang menangis karena Allah. Jadi orang yang menangis karena Allah itu sebaik-baik muta'abidun, sebaik orang-orang yang beribadah. Karena Allah lah yang menjadi pusat kita ketika kita kembali, harapan satu-satunya. Faqala Musa alaihissalam, Musa berkata, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha mulia dari yang mulia dan maha pengasih dari yang maha mengasihi. Fama tufiquhum ala dzalik, apa yang layak diganjar, apa ganjaran buat mereka orang yang zuhud, orang yang warok, dan orang yang menangis karena Allah. Qala Allah Ta'ala, amma zahiduna fa ubiha lahum jannah yatabawwa'una minha haitsu yasha'un. Orang-orang yang zuhud itu mereka dihalalkan bagi mereka masuk surga, dan mereka menempati surga dari mana saja sesuai kehendak mereka. Wa ammal mutawarri'una amma hurimat 'alaihim fa udkhilahum al-jannah bighairi hisab. Sedangkan orang yang warok, orang yang menghindar dari yang dilarang, itu mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab, langsung masuk surga langsung. Wa amal bakuna min khasyati, sementara orang-orang yang menangis karena takut kepadaku, fahum ma'arrafiqil a'la fil jannah, dan mereka bersama kekasihnya yang paling mulia di surga. Jadi orang yang menangis karena Allah, mereka akan diberi kekasih ma'arrafiqil a'la, tinggi, kekasihnya yang tinggi, atau teman arrafiq fil jannah. Wa fil khabar idza kana yaumul qiyamati yuqaful 'abdu baina yaday ta'ala. Jadi di dalam cerita, pada hari kiamat seorang hamba itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fayu'ta kitabuhu wa yajidu fi sayyi'atin katsirah. Dan ketika diberikan kitab amal, waktu itu hamba itu mendapatkan kitab amalnya buruk. Wa yajidu, dia mendapatkan di dalam kitab itu sayyi'at katsirah, keburukan-keburukan yang banyak. Fayaqulu ilahi ma fa'altu hadhi sayyi'ah. Jadi hamba ini protes, kenapa di catatan amal saya, di buku catatan amal saya banyak keburukannya. Fayaqulu Allah Ta'ala, innali syuhudan thiqat, sesungguhnya aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya. Fayaltafitu ila yamini wa shimali, sehingga hamba yang tadi menoleh ke kanan dan ke kiri. Yaltafit ila yaminihi, ke sebelah kanannya, wa ila shimali, ke sebelah kirinya. Walam yaru ahadan minasyuhud, tidak melihat saksi ini. Jadi kata Allah tadi, saya mempunyai saksi yang terpercaya. Dilihat ke kanan ke kiri, enggak ada siapapun di sini. Fayaqulu ya Rabbi aina syahid, mana saksi-saksi itu? Fayaqulullah Ta'ala jawarihahu bi an tashhada alaihi. Akhirnya Allah menyuruh anggota badan kita untuk menjadi saksi buat hamba tadi. Fatashhadu, maka anggota badan bersaksi. Fataqulul udhunani, maka telinga berkata, inna sami'na wa alimna annahu qad amila. Jadi dua telinganya bersaksi, ya benar, orang itu melakukan keburukan. Innahu qad amila, dia sudah melakukan keburukan. Wal ainani, dan dua mata. Inna qad nadhurna, dan kita sudah melihat. Jadi tangan, dua mata menjadi saksi. Wal lisan, dan lisan kita juga menjadi saksi. Anna qad qultu, jadi mengatakan yang buruk-buruk. Wa qadal yadain, dan begitu pula dua tangan juga menjadi saksi. Wa rijlani, dan dua kaki. Inna fa'al, sesungguhnya kita sudah melakukan itu semua. Itulah saksinya, saksi yang terpercaya. Syuhudun thiqat, jadi saksi-saksi yang terpercaya. Fayaqul 'abdu mutahayyiran, akhirnya hamba tadi itu bingung. Fayaqulullah Ta'ala bilang, akhirnya Allah menyuruh dia masuk neraka.
fayudhiru min ainahil yumna sya'ratun. Tetapi sebelum masuk neraka ada bulu matanya. Bulu matanya satu bulu matanya. Sya'ratun wahidah, satu bulu matanya. Tusta'danu min Allah, meminta izin kepada Allah. Antatakan lama agar bulu matanya tadi itu diberi kesempatan oleh Allah berbicara, tatakallam. Akhirnya faya'dhanullah ta'ala laha fatakul. Akhirnya diberi izin satu bulu mata agar berbicara, agar menjadi saksi. Ya Rabbi, alasta qulta, wahai Tuhan, bukankah engkau berkata, ayu abdin aghraqa sya'ratin wahidatin min ajfani bidumu'i ainaihi min khasyati illa anjaita minan nar. Bukankah engkau ya Allah yang mengatakan apabila hamba aghraqa sya'ratin wahidatin, ketika matanya dipenuhi air mata sehingga bulu matanya sampai alisnya basah oleh air matanya karena takut kepada Allah, illa anjaitau minan nar, bukankah engkau akan menyelamatkan dia dari api neraka? Fayaqulu Allah ta'ala bala, ya. Fataqulu ana ashhadu anna hadzal 'abd al-mudhlim qad aghraqani bid-dumu' min khasyatika, bahwa sesungguhnya hamba ini pernah suatu kali menangis dan membanjiri bulu matanya dengan air mata takut kepadamu ya Allah. Jadi meskipun hamba ini punya banyak catatan dosa, ada salah satu, dia pernah bertobat, dia pernah menangis sampai membanjiri bulu matanya sehingga bulu matanya menjadi saksi dia. Faya'murullah ta'ala bihilal jannah, akhirnya Allah menyuruh dia masuk surga. Lantaran apa? Dia pernah menangis karena meskipun banyak catatan dosanya. Sehingga orang yang berdosa, orang yang punya kesalahan, jangan berputus asa. Harapannya ketika kita menangis satu kali, berbuah ampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lampau. Jadi jangan berputus asa. Ini adalah saksi. Satu bulu mata aja menjadi saksi. Akhirnya hamba ini masuk surga. Fayunadil munada alla inna fulan ibnu fulan qad naja minan nar bi sya'ratin wahidatin min ajfani ainaihi. Jadi akhirnya fulan tadi, hamba tadi itu selamat dari api neraka bi sya'ratin wahidatin, hanya oleh sebab satu bulu mata.